Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah di luar negeri, termasuk Indonesia. Menurut Kementerian Agama, jemaah yang sudah divaksinasi dan diakui WHO tidak perlu suntik booster. Arab Saudi mengumumkan aturan baru terkait jamaah umroh dari luar negeri di tengah pandemi COVID-19. Aturan ini dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi setelah mencabut larangan terbang dari Indonesia terhitung mulai 1 Desember 2021 tanpa harus transit ke negara ketiga. Pengumuman ini dikeluarkan berdasarkan pembaruan terhadap situasi COVID-19 Saudi dan global. Dalam aturan ini, pemerintah Arab Saudi juga turut mengeluarkan aturan jamaah umroh terkait vaksinasi. Yang tidak memakai 4 vaksin yang dipakai oleh Saudi Arabia, diantaranya tadi Pfizer, kemudian AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson. Itu kalau ingin melaksanakan ibadah umroh, tidak perlu lagi dikarantina di Saudi Arabia. Namun bagi penduduk ataupun jemaah yang ingin melaksanakan umroh dengan sudah divaksin Sinovac, maka dia akan dikarantina di Saudi Arabia selama 3 hari. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan jamaah umroh dari luar negeri harus telah disuntik vaksin 2 kali untuk mendapatkan visa umroh. Jika jamaah divaksin dengan vaksin yang diakui oleh otoritas Arab Saudi, bisa langsung melaksanakan umroh. Tes PCR dilakukan setelah menjalani karantina selama 48 jam. Jika dinyatakan negatif, jamaah bisa langsung umroh. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana mekanisme umroh untuk jamaah Indonesia setelah pencabutan aturan vaksinasi booster? Langsung kita tanyakan dengan Bapak Eko Hartono, Kepala Konjen RI Arab Saudi. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lufi. Selamat siang juga. Baik, sebelumnya pemerintah Arab Saudi mewajibkan para jemaah umroh menunaikan vaksin booster, tapi kini dicabut. Tentunya ini adalah kabar gembira bagi jemaah umroh Indonesia. Nah, adakah tindak lanjut akan hal ini? Baik, setuju bahwa ini sebuah berita yang sangat menggembirakan bagi jamaah kita, karena sudah sekian lama, hampir 2 tahun menunggu adanya umroh ini. Nah, memang seperti tadi disampaikan dalam video pengantar, itulah syarat utamanya. Jadi mengenai vaksinasi, kalau yang disetujui dan dipakai oleh Arab Saudi, maka tidak perlu karantina, langsung umroh. Sementara kalau diakui oleh WHO, terutama Sinovac dan Sinopharm, maka harus karantina 3 hari dan kemudian PCR 48 jam setelah karantina, dan kalau negatif bisa langsung umroh. Nah, yang perlu saya tambahkan juga bahwa masa karantina 3 hari itu menjadi tanggungan para jamaah sendiri. Ya, jadi tentunya ini pihak travel akan mengatur dengan pihak jamaah paket yang akan diambil. Nah, rencananya pemerintah Saudi akan memperlakukan karantina ini di Mekah. Jadi mereka akan menyediakan tempat di Mekah, bukan di Jeddah ya, di Mekah, dan ini disediakan oleh pihak Saudi. Nah, demikian juga karantina ini bukan sementara, informasi yang kita peroleh bukan hanya diperuntukkan bagi jamaah Indonesia, tapi juga jamaah dari negara-negara lainnya. Jadi memang pemerintah Saudi menyediakan beberapa hotel di situ sebagai tempat karantina gitu ya. Nah, ini yang informasi yang kita peroleh sampai saat ini. Baik, artinya 3 hari karantina bagi jemaah Indonesia itu ditanggung oleh jemaah itu sendiri. Ini terkait biaya. Kemudian bagaimana mekanisme atau aturan, adakah aturan baru bagi calon jemaah umroh? Aturan baru beberapa waktu yang lalu, sebenarnya bukan aturan baru, tapi ingin saya sampaikan lagi ya, bahwa beberapa waktu yang lalu saya melihat berita di Indonesia bahwa misalnya umur jamaah itu disebutkan di situ mulai umur 18 sampai 50 tahun. Tidak demikian. Jadi sesuai keterangan pemerintah Saudi,
para pejabat yang berwenang mengatakan bahwa untuk umur itu ada batas bawah saja 18 tahun, tapi tidak kemudian ada batas atasnya. Jadi jamaah minimal berumur 18 tahun. Ya tentunya para jamaah dimohon untuk terus bersedia untuk terus menaati protokol kesehatan ya, dengan menjaga jarak dan sebagainya. Berikutnya adalah bahwa karena situasi prokes, situasi pandemik, maka jumlah jamaah yang diperbolehkan maksimal dalam satu kamar itu 2 orang. Ya. Ini tentunya juga berdampak kepada biaya. Nah, jadi memang beberapa hal menjadi persyaratan sehingga ini menjadi tambahan biaya. Tadi ada karantina 3 hari, kemudian sekarang juga 1 kamar hanya boleh 2 orang. Dan tentunya juga di Indonesia sebelum keberangkatan, ini rencananya Kementerian Agama juga akan memberlakukan beberapa ketentuan, misalnya para jamaah ini pada tahap-tahap awal pemberangkatan juga nanti diminta untuk tinggal dulu karantina selama 1 hari di asrama haji. Nah ini yang tentunya juga akan menambah biaya. Baik, ya, ada pelonggaran sehingga memang harus ada pengawasan yang lebih ketat lagi. Nah, bagaimana ini mengontrol untuk protokol kesehatannya di sana? Ya, memang ini menjadi concern yang mengemuka saat ini. Oleh karena itu, yang sekarang sedang dibahas oleh tim teknis Kementerian Kesehatan Saudi dan Kementerian Kesehatan Indonesia adalah bagaimana kita bisa mengawal agar supaya vaksinasi dan juga PCR ini benar adanya. Jadi tidak ada lagi yang fake ya, yang tidak asli. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu, integrasi antara 2 aplikasi itu menjadi sangat penting. Tanpa integrasi itu, tanpa petugas Saudi bisa membaca status vaksin seseorang, terutama vaksin misalnya dari Indonesia, maka sulit bagi jamaah untuk masuk ke Masjidil Haram dan nanti juga melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Oleh karena itu sekarang ini sedang kita tunggu, insya Allah dalam beberapa hari mendatang ini akan ada hasil dari pembicaraan teknis itu sehingga para jamaah bisa langsung segera berangkat. Baik, terima kasih Pak Eko Hartono sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.